Halo, apa kabar sobat jalan-jalan? Lampu merupakan salah satu komponen yang penting bagi sebuah mobil. Perpaduan antara desain headlamp yang baik dan pemilihan lampu itu dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada saat kita mengemudikan di malam hari. Di video kali ini, gue akan berbagi review dan pengalaman berkendara gue dengan All New Xenia pada malam hari. Nah, tapi sebelum kita lihat videonya, kita lihat lebih dekat dulu yuk. Ini desain dari headlamp dan fog lampnya. Nah, sekarang kita lihat dulu desain dari headlampnya ini. Nah, sekarang headlampnya modelnya udah menyipit gini, dan sekarang sudah mengadopsi proyektor, sistem proyektor. Nah, ini seperti ini. Itu ada 5 buah reflektor di dalamnya, ada 5 buah bagian. Yang paling kiri sini 2, ini nih, itu untuk lampu dekat. Kemudian lampu beam, ini lampu senja, lampu kecil. Yang terakhir itu lampu untuk lampu sen. Dan semuanya ini 5-5-nya udah pakai lampu LED. Tapi gue terus terang nggak tahu berapa Kelvin. Tapi biasanya sih kalau untuk lampu mengemudi ini ya, lampu dekat dan lampu beam itu biasanya sih di 6000 Kelvin. Nah, sekarang kita lihat ini, coba kita zoom dikit. Kita lihat. Nah, tuh kelihatan ya. Itu sirkuit buat lampu LED-nya, tapi itu adalah buat lampu sen. Terus ini lampu senjanya tuh lampu kecil kelihatan. Tapi ini buat lampu beam dan lampu dekatnya nggak kelihatan nih. Itu di dalam situ soalnya. Bener-bener nggak kelihatan. Kemudian ini depannya kedengeran ya, itu bahannya plastik, tapi gua rasa ini pasti plastiknya plastik keras nih, plastik tebal, bukan plastik keras. Tapi gua rasa nggak apa-apa. Depannya juga tutupnya itu pakai plastik, karena biasanya kalau buat LED, wattnya tuh kecil, nggak kayak lampu halogen. Jadi kalau kita pakai lama, kalau kita pegang gini, nggak akan panas dia, jadi aman ya. Nah, kemudian kita lihat ke fog lamp. Ini dia, kita lihat dari dekat. Fog lampnya ini masih pakai halogen, tuh ya, kelihatan halogen. Biasanya sih H11, tapi ini gua nggak tahu wattnya berapa karena gua nggak buka-buka. Dan kalau halogen itu Kelvinnya itu biasanya ya mungkin ya itu tadi antara 3000 sampai 4000 ya. Dan kita lihat nih, kelihatannya sih kaca, ya kedengarannya. Dan ini kita lihat nih mereknya, kita zoom dulu sedikit bentar. Mereknya Koito. Nah, ini Koito boleh juga nih. Koito nih kalau untuk produsen lampu-lampu ya, Koito ini produsen dari Jepang. Kalau untuk mobil dulu, lampunya Koito itu sih biasanya masih impor dari Jepang. Tapi sekarang gua rasa udah produksi Indonesia mungkin ya, tapi lisensinya kelihatannya masih lisensi dari Koito. Nah ini biasanya kalau lampu halogen itu wattnya masih agak tinggi. Mungkin kalau mungkin untuk fog lamp di 30 watt rasanya ya. Jadi nanti kalau kita pakai udah sekian lama, kita pegang nih, ini biasanya anget sini. Tapi kalau ininya kaca nggak masalah, tahan dia, nggak akan berubah warnanya jadi kuning. Oke, kita coba nyalain yuk lampunya. Nah, sekarang kita bareng-bareng lihat lampunya dulu ya ini. Nah teman-teman, jadi ini perbandingan antara lampu halogen dan lampu LED. Yang di bawah itu fog lamp, itu pakai halogen, dan yang di atas tuh yang putih adalah lampu senja. Jadi lampu kecil ya, kita biasa kenalnya, itu udah LED. Kemudian saya coba pakai lampu dekat. Nah ini lampu yang biasa dipakai untuk mengemudi. Ini lampu dekatnya, udah LED juga. Kemudian ini adalah lampu beam atau lampu jauh. Cukup terang juga nih.
Dan ini sekarang gue mau coba hazard. Nah ini hazardnya. Ini karena gue nggak nyalain mesin mobil, jadi gue nyalain pakai hazard aja ya buat perbandingannya. Ini udah lampu LED, tuh hazardnya udah lampu LED. Dan kalau kita perhatikan sama-sama nih ya, nah ini sekarang kita coba perhatiin bareng-bareng nih ya. Ini kan hazardnya nyala, itu fog lampnya juga nyala. Kemudian hazardnya kita matiin, lampu senjanya nyala tuh, lihat. Kalau lampu hazardnya nyalain, tuh lampu senjanya gantian sekarang mati. Ini kayaknya memang sengaja dibikin gantian gitu ya, mungkin supaya lebih lebih kalau lagi pakai lampu sen juga sepertinya gantian kayak gini seingat gue. Mungkin sengaja dibikin gini supaya lebih fokus kali ya dengan lampu sennya, jadi orang nggak bingung dengan lampu kecilnya. Ini sekarang kita lihat ke belakang dulu yuk sebentar. Ini lampu sen di spion juga udah LED, dan ini yang belakang. Ini kalau kita perhatiin bareng-bareng di belakang, ini udah LED, lampu LED, ini lampu sen, dan bahkan lampu mundurnya pun udah lampu LED. Ini kalau dari malam keren juga nih kelihatan. Oh ya, ini ada satu hal yang kelupaan nih, gue tadi bahas desain lampu. Ini buat fog lampnya terutama, buat posisi fog lampnya ya. Ini untuk all new Xenia yang baru ini posisinya udah ke atas loh, udah lebih ke atas. Jadi tuh sejajar dengan dengan ban mobil ya, ban mobil yang paling atas tuh udah sejajar dengan situ. Sedangkan kalau yang lama, Xenia gue yang lama, saya ingat gue di bawah sini deh, nih posisinya, jadi di sini nih, sekitar sini, jadi pas di tengah-tengah ban. Oh iya loh, baru merhatiin juga nih gue. Ini benernya kata gue desainnya cukup baik ya, cukup bagus juga nih, karena menurut gue sih ini fog lampnya jadi bisa membantu kita pada saat berkendara di malam hari. Jadi fungsinya udah antara fog lamp dan lampu untuk nyetir. Kalau dulu, kalau di bawah, bagian bawah sini ya, dulu sih emang kalau gue rasa emang jadi seperti bener-bener seperti fog lamp, tapi ini udah lebih ke atas. Nah iya nih, gue suka nih desain yang baru seperti ini nih ya kan. Nah jadi sobat jalan-jalan, kalau lampu LED perbedaannya dengan halogen, lampu LED itu biasanya yang banyak beredar di pasaran itu color temperaturnya di 6000. Makanya kenapa kalau kita lihat lampu LED itu biasanya warnanya lebih putih, lebih terang ya. Sedangkan lampu halogen seperti fog lampnya ini itu biasanya, seingat gue sih di antara 3000 sampai 4000 Kelvin kalau nggak salah color temperaturnya. Makanya kelihatannya lebih kuning. Nah tapi di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau lampu LED itu karena Kelvinnya lebih tinggi, jadi dia lebih terang. Jadi kalau untuk mengemudi di jalan yang kering itu enak, terang banget ya kan. Tapi kalau kadang-kadang nih kalau di jalan yang berkabut atau pas lagi hujan besar, itu kita kadang-kadang agak kesusahan ngelihat, karena cahaya yang terlalu putih itu suka susah nembus kabut atau hujan, malahan cahayanya jadi mendar. Tapi kalau untuk halogen ini, karena color temperaturnya itu rendah, dia kan kuning ya, jadi cahayanya agak kelihatan kuning-kuning gitu. Jadi dia buat di jalan kabut atau yang menembus jalanan pas hujan malam hari ini ya, terutama dia bisa nembus nembus hujan atau nembus kabutnya itu. Jadi kita lebih gampang untuk melihat. Nah walaupun ini kalau gua perhatiin nih fog lampnya ini sih setahu gue bukan bener-bener lampu kabut yang kuning banget ya. Kalau yang udah kuning banget itu Kelvinnya itu pasti udah di bawah 3000. Itu biasanya mungkin dipakai buat mobil-mobil off-road, buat ya nerjang kabut atau segala macam seperti itu. Yang gue lihat di sini lampu halogen yang dipakai fog lampnya ini masih bisa kita pakai untuk jalan raya. Jadi kalau mobil-mobil yang lama ya, yang masih pakai lampu halogen belum lampu LED, itu
gua rasa sama nih, seperti ini ya, lampu halogennya sama dah. Nah, Kelvinnya sama seperti segitu. Nah, ini untuk lampu LED bawaan dari mobil nih ya, bawaan dari Daihatsu nya. Gua sih terus terang nggak tahu ada di berapa Kelvin, ada di berapa ribu Kelvin. Tapi kalau beberapa lama ini gue pakai, dia cukup putih juga. Tapi nanti kalian bisa lihat sendiri deh gimana di video reviewnya saya. Kemudian ini belum gue ganti karena gue juga nggak tahu cara gantinya gimana. Kalau gue lihat dari dalam kap mesin nggak ada lubang buat ganti lampunya, jadi cuma ada kabel doang masuk ke headlampnya. Ini fog lampnya juga masih fog lamp dengan lampu bawaan dari pabrik, jadi ini benar-benar orisinil, nggak gue rubah apa-apa. Nah, oke, jadi untuk menghemat waktu, kita lihat aja video review gue, oke? Sobat jalan-jalan, sekarang saatnya kita coba test drive malam hari. Kita lihat gimana penerangan dari All New Xenia ini. Dan ini adalah penerangan standar, jadi bawaan dari pabrik ya. Dan kebetulan di Bogor dari tadi sore ini hujan, jadi sekarang jam pukul 7.15 malam, jalanan juga masih basah dan masih gerimis. Ini nih sekarang gua akan coba jalan agak jauh dulu. Sambil kita review gimana ini penerangannya. Penerangan ke mata jalan, rambu-rambu ya, apalagi ini kan rambu-rambu biasanya catnya udah cat yang fluoresan, itu kita bisa lihat dengan baik. Oh, ini kalau kayak gini lumayan nih, jalannya kelihatan juga. Dari dashcam itu rumput-rumputnya kelihatan tuh. Oh, masih kelihatan nih, enak. Coba gue matiin sebentar. Ini fog lamp, ini gue nyariin lampu dekat, dia tuh kelihatan nggak ada pengaruhnya kok. Coba nih kalau ntar ada yang gelap lagi, gue coba lagi. Ini udah gelap ya, ini gue matiin fog lamp. Ini fog lamp, ini pakai lampu dekat. Kita bisa lihat bedanya. Ini kepala manjung asap ya. Dia nih bundaran yang tadi. Ini gue pakai lampu dekatnya, tapi kelihatan ya, bisa nyorot. Ini gue kasih beam. Ini gue matiin. Ini gue pakai fog lamp. Gue nyalain lagi. Aman, kita bisa lihat bedanya ya. Oke, ini sekarang gue udah balik lagi ke arah Sentul City lagi. Tapi kalian jangan kemana-mana, karena ini gue mau share video waktu gue jalan malam-malam di Sawarna. Jadi dari Bayah menuju ke Sawarna, dan gue lewat di tengah-tengah hutannya yang menuju Sawarna pada malam hari. Nah, videonya seperti ini. Udah? Udah kayak sejenis ini, cuma dipotong rintang. Oke teman-teman, ini kita baru beres dari motret sunset dari pantai apa sih namanya, Cibobos. Sekarang kita mau pulang ke Sawarna, mau penginapan
sekalian kita ngetes malam. Ini lampunya sih lumayan lah. Ini lampu utamanya lampu LED, tapi fog lampnya ini masih fog lamp halogen, jadi masih kuning. Tapi mungkin membantu ya kalau misalnya pas lagi hujan-hujan. Nah ini seperti ini, cukup terang. Kita pada diem. Kayak boros banget. Padahal cuaca jadi alami. Jalan-jalan, dari hasil ngetes kita tadi waktu di jalan yang basah karena habis hujan, maupun di jalan yang kering karena cuaca yang baik, buat gue pribadi gue cukup puas dengan lampu bawaan dari pabrikan Daihatsu ini. Dengan dibantu fog lamp yang masih halogen, gue rasa kalau gue lewat di jalan yang berkabut, bukan mungkin ya, kata gue akan banyak membantu untuk menembus kabutnya. Tapi sejauh ini sih gue belum pernah lewat di jalan yang pas berkabut ya. Mungkin nanti suatu saat gue bisa lewat jalan situ, nanti akan gue share lagi. Oke, jadi sampai sini dulu video gue. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam.